tips memilih publikasi di jurnal, terutama di jurnal internasional. Tidak banyak kok, cuma ada 3 tips. Tapi mau tahu jawabannya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan sharing terkait dengan 3 tips kita publikasi di jurnal, terutama di jurnal internasional. Jadi, ini merupakan apa yang saya rangkum dari salah satu profesor ternama ya di Malaysia terkait dengan bagaimana sebenarnya trik atau tips kita mempublikasikan hasil-hasil penelitian kita di jurnal bereputasi terutama ya. Dalam hal ini adalah di jurnal internasional. Nah, hal yang paling kita harus perhatikan di dalam mempublikasikan paper-paper kita itu adalah pentingnya kita menganalisis suatu jurnal yang kita tuju untuk mempublikasikan hasil penelitian kita. Kenapa demikian? Karena memang ketika kita menganalisis jurnal tersebut, kita bisa mengetahui bahwa apakah jurnal ini termasuk di dalam jurnal yang kredibel, apakah jurnal ini termasuk di dalam jurnal-jurnal yang bukan kategori di dalam jurnal discontinue, ataupun yang masuk di dalam kategori jurnal abal-abal. Itu penting sekali. Pada video saya sebelumnya, saya sudah pernah menyampaikan bahwa bagaimana kita mengetahui kalau jurnal ini itu sudah termasuk di dalam jurnal yang discontinue, ya, terutama karena discontinue oleh Scopus, ya. Nah, apa yang saya catat dari pernyataan salah satu profesor yang ada di Malaysia terkait dengan pengalamannya dia mempublikasikan paper-paper internasionalnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita mau mempublikasikan paper kita ke jurnal internasional. Apakah sajakah itu? Jadi ada 3 tips ya ketika kita mau mempublikasikan jurnal kita, ya. Nah, 3 tips ini penting untuk Bapak Ibu perhatikan, untuk Bapak Ibu pahami, karena ini akan berpengaruh terhadap jangka panjang jurnal tersebut, ya, terutama kalau kita sudah publish di paper tersebut, jangan sampai dalam 1-2 tahun ataupun seterusnya itu tidak mengalami discontinue. Yang pertama itu adalah kita harus memperhatikan faktor dampak jurnal atau lebih dikenal dengan jurnal impact factor. Nah, jurnal impact factor ini saya tidak tahu ya apakah Bapak Ibu sudah pernah menganalisis atau mengetahui bagaimana caranya kita mengetahui suatu jurnal itu memiliki impact factor. Kalau yang disyaratkan oleh peraturan Kemendikbud ya terkait dengan POPAK maupun yang Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 itu, kita harus mempublikasikan di jurnal-jurnal bereputasi ya untuk karir kita ke dosen ke depan itu dengan memiliki impact factor minimal 0,1 atau 0,10 gitu ya. Nah, penting Bapak Ibu untuk mengetahui apakah jurnal tersebut itu memiliki impact factor yang sama ataupun yang di atas dari yang disyaratkan oleh Kemendikbud. Nah, yang saya tahu, pengalaman yang saya alami dan juga melihat dari teman-teman yang sudah publikasi, semakin tinggi impact faktornya, semakin sulit untuk ditembus. Nah itu. Jadi kalau Bapak Ibu punya kesempatan mempublikasikan papernya ya di impact factor, katakanlah yang impact factor 1, impact factor 2, itu patut disyukuri karena kelak nanti dalam mungkin 2-3 tahun itu dia akan naik terus. Impact faktornya tergantung dari seberapa banyak orang mensitasi paper-paper yang ada pada jurnal tersebut. Semakin banyak orang-orang mensitasi paper di jurnal tersebut, maka akan meningkatkan impact faktornya pada jurnal tersebut. Apakah impact faktor itu bisa turun? Ya bisa, tergantung itu tadi kalau tidak banyak yang mensitasinya. Jadi jurnal itu punya yang namanya scan matrix ya, scan matrix di mana dia sudah mengetahui bahwa dalam sekian publikasi itu harus berapa jurnal yang disitasi oleh orang-orang untuk dipublish di jurnal tersebut. Makanya ketika kalian ya, Bapak Ibu mungkin yang sudah punya pengalaman ketika mensitasi tulisan
jurnal A misalnya, tetapi di dalam daftar pustakanya itu tidak ada sitasian terhadap jurnal A tersebut. Dan ketika akan diterima, pasti akan disuruh untuk mensitasi minimal 3 ataupun 4 untuk mensitasi jurnal yang dituju. Semacam itu. Jadi penting banget Bapak Ibu harus memperhatikan yang namanya faktor dampak jurnal atau impact factor jurnal. Ya, jurnal impact factor. Yang kedua itu adalah indeks jurnal. Nah, indeks jurnal ini Bapak Ibu juga tidak hanya semata-mata bahwa yang penting jurnal internasional kita itu terindeks Scopus atau masuk di database Web of Science. Enggak juga semacam itu Bapak Ibu. Jadi ada banyak hal. Di Scopus pun itu Bapak Ibu juga harus bisa menelaah bagaimana jurnal itu biar nanti tidak discontinue. Ya, Bapak Ibu bisa masuk di website Scopus, kemudian mengetik nama jurnalnya, kemudian melihat rekam jejaknya jurnal tersebut. Itu salah satu hal yang paling gampang untuk mendeteksi jangan sampai jurnal itu termasuk di dalam jurnal discontinue. Tetapi jauh lebih daripada itu, Bapak Ibu harus juga memperhatikan bahwa di jurnal internasional yang masuk database indexing Scopus maupun Web of Science itu banyak juga indexing yang lain. Misalnya dia termasuk di Thomson and Reuters, kemudian Springer, ada juga yang masuk di dalam jurnal-jurnal yang ini kita berbicara yang bisa masuk ke aturan Indonesia ya, yang produk-produknya Hindawi, tetapi itu adalah ASGI bukan yang SGIA. Nah itu yang Bapak Ibu bisa gunakan. Nah tergantung kembali lagi bahwa kalau misalnya ini dipakai untuk jabatan fungsional, apakah ini juga bisa dipakai untuk pengajuan ke guru besar ataupun profesor? Itu yang harus juga Bapak Ibu perhatikan. Jadi kata kuncinya adalah, kesimpulannya adalah tidak hanya semata-mata bahwa paper itu bisa publish di jurnal internasional yang terindeks Scopus ataupun yang Web of Science. Atau bahasa gampangnya adalah masuk di database Scopus ataupun Web of Science. Tetapi masih banyak publikasi-publikasi yang lain, yang indexing yang lain itu yang masuk di database Scopus maupun Web of Science ya, seperti yang sudah saya sebut tadi, seperti ASGI, SGI, itulah semacam itu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir itu adalah ketetatan dalam tinjauan peer review. Jadi saya pernah menyatakan bahwa sewaktu-waktu saya akan membuatkan proses perjalanan kita mulai dari submit sampai benar-benar diterima. Itu nanti kapan-kapan baru saya akan buatkan videonya. Nah, kalau jurnal ini memiliki ketetatan ya, artinya ketat di dalam proses peer review-nya, itu berarti sudah dipastikan bahwa jurnal tersebut adalah jurnal yang kredibel. Karena biasanya berdasarkan dari pengalaman saya maupun pengalaman teman-teman yang lain itu, ketika mensubmit papernya, kan ada yang harus kita lampirkan yang namanya suggestion review ya, atau review yang disarankan gitu. Ya, di situ tergantung dari jurnal tersebut mintanya berapa. Apakah paling minim ya 3. Paling minim 3 itu. Tetapi yang paling banyak ya 5, 6 itu ada. Semacam itu. Jadi kita harus melampirkan nama-nama yang nanti akan mereview paper kita. Dan itu ada kalanya boleh kita menampilkan yang salah satunya adalah yang dari negara asal, ada yang tidak boleh, semacam itu. Jadi tergantung lagi kepada si jurnalnya seperti apa. Dan dia mau persyaratan peer review-nya. Oleh karena itu penting Bapak Ibu ketika mensubmit papernya itu harus dibaca dulu yang namanya guideline untuk authors ya. Guideline authors gitu. Atau guideline authors lah kalau nggak salah. Macam itu. Jadi Bapak Ibu itu harus baca betul-betul detail semacam itu untuk menyesuaikan dengan paper yang dituju, jurnal yang dituju. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.